Dengan menggunakan pakaian seadanya, para siswa korban banjir bandang di 3 desa kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, mengikuti ujian semester ganjil di sekolah. Dengan perlengkapan seadanya, para pelajar ini tetap antusias mengikuti ujian. Pihak sekolah menyebutkan sebanyak 78 siswa yang mengikuti ujian di sekolah tersebut, di mana para pelajar ini berasal dari 3 sekolah dasar yang berada di Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol. Proses ujian ini terpaksa dipindahkan ke desa tetangga lantaran kondisi bangunan sekolah telah porak-poranda diterjang banjir bandang pada 25 November 2025 lalu. Semua pihak sudah turun tangan ya Pak, mulai dari dinas, kepala sekolah semua turun tangan, yang dimana kan soal tentu dari kita. Terus mereka disediakan buku tulis sama pulpen, dikasih satu persatu setiap anak, terus dengan keadaan baju apa adanya. Kita tidak pakai baju sekolah saat ini Pak, karena baju sekolah dalam keadaan hanyut. Sementara itu, sebanyak 94 murid SD 05 Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, terpaksa ujian di tenda darurat. Pasalnya, sebagian besar bangunan sekolah tersebut ambruk akibat banjir bandang dan tanah longsor. Tidak nyaman anak-anak, tapi karena bagaimanapun ujian kami harus kami laksanakan, kami sangat memohon untuk membangun sekolah kami kembali secepat mungkin. Mudah-mudahan dapat didengarkan oleh pemerintah daerah, pusat, semuanya. Kepala Sekolah SD 05 Batang Anai berharap ke pemerintah sekolahnya dibangun lagi karena belajar di tenda darurat tidak senyaman bangunan permanen. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, tak mau kecolongan dampak banjirop, Gubernur Jakarta Pramono Anung kembali mengecek tanggul pengaman Pantai Muara Baru yang sempat bocor beberapa waktu lalu. Pramono memastikan pembangunan tanggul raksasa jadi prioritas Pemprov DKI Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan jajaran Dinas Sumber Daya Air mengecek tanggul pengaman Pantai Nizam Zahman di Muara Baru Penjaringan, Jakarta Utara pagi tadi. Pramono naik ke atas tanggul dan mengecek struktur serta progres perbaikan kebocoran tanggul. Meski tanggul di titik ini menjadi tanggung jawab Pelindo, Pramono mengatakan Pemprov Jakarta tetap membantu penambalan dan memastikan banjirop tidak berdampak pada permukiman warga. Maka di Muara Angke, Muara Baru, Sunda Kelapa, Green Bay Fluid, RE Mata Dinata, Ancol, dan Cilincing Marunda, saya meminta untuk ini dikoordinasikan dan besok ada pertemuan dengan Kementerian PU, KKP, Pelindo. Pramono menyatakan pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa dikerjakan bersama-sama oleh 4 pihak, yaitu Kementerian PU, Pelindo, Kementerian KKP, dan Pemprov Jakarta. Meski Jakarta berkali-kali dikepung banjirop, proyek tanggul raksasa penahan air laut belum sepenuhnya terbangun. Dari total rencana pembangunan tanggul sepanjang 28,2 km yang menjadi kewenangan Pemprov Jakarta, baru 11,6 km yang telah terbangun. Pemprov Jakarta memastikan terus merampungkan pembangunan tanggul raksasa secara bertahap di setiap tahun anggaran. Tim Liputan Ribuan masyarakat miskin penerima bantuan sosial pemerintah di Kabupaten Bantul, Yogyakarta dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Sebanyak lebih dari 7.000 nama keluarga penerima bansos dinonaktifkan karena diduga terafiliasi dengan akun judi online. Kabupaten Bantul menduduki peringkat kedua di daerah istimewa Yogyakarta yang warga miskinnya dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial dari semua bantuan sosial. Penonaktifan ini merupakan tindak lanjut dari pemadanan data oleh Kemensos dan PPATK. 1.711 warga miskin di Bantul dinyatakan terafiliasi dengan akun judi online sehingga mereka dinonaktifkan dari daftar penerima bansos. Baik PBI, BPJS Kesehatan, PKH, BPNT, dan BSPS. Penonaktifan data dilakukan oleh Kemensos, sedangkan Dinsos Kabupaten Bantul hanya mendapatkan pemberitahuan dari Dinas Sosial DIY. Berdasarkan laporan dari Dinas Sosial DIY di daerah istimewa Yogyakarta itu
ada 7.001 KPM ya, yang DIY itu yang dihentikan. Kemudian Bantul masuk di urutan nomor 2 dengan jumlah 1.711 KPM. Nah, ini memang sampai saat ini kami belum mendapatkan by name by address-nya siapa saja 1.700 KPM ini yang terdampak penghentian bansosnya karena terindikasi salah satu ada judi online. Nah, ini kami sedang mengupayakan by name address-nya dengan bersurat ke Gubernur DIY melalui Bapak Bupati supaya nanti bisa kita tindak lanjuti. Namun demikian, kami sudah menerima beberapa aduan dari masyarakat seperti yang disampaikan Bu Sekretaris tadi. Sejauh ini sudah ada 20 warga miskin yang melakukan klarifikasi ke Dinas Sosial Bantul mengenai penonaktifan dari daftar penerimaan bansos. Dinsos tidak dapat berbuat banyak selain meneruskan informasi dan pengusulan pembukaan blokir ke Kemensos. Adapun pembukaan blokir hanya bisa dilakukan oleh pihak Kemensos. Pemirsa, ratusan warga Desa Ngunut, Gunung Kidul, Yogyakarta menggeruduk kantor Balai Desa terkait dugaan korupsi dana desa. Dugaan korupsi oleh perangkat desa ini mencapai ratusan juta rupiah. Ratusan warga Desa Ngunut, Gunung Kidul, Yogyakarta menggelar konvoi dan demo menuntut kejelasan terkait adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum perangkat Desa Ngunut. Kekecewaan warga saat mengetahui bahwa uang 500 juta rupiah dana desa untuk pembangunan justru tidak ada. Warga meminta kejelasan terkait uang yang sudah ditarik, namun belum ada sama sekali program desa yang ada. Masa juga sudah melaporkan kejadian ini ke Polres Gunung Kidul dengan adanya laporan dugaan tindak pidana korupsi. Ini kami melanjutkan gitu, untuk supaya dikawal ke depannya untuk proses hukum sampai dengan seadil-adilnya. Sementara itu, Kepala Desa Ngunut Iswanto Hadi mengakui adanya dugaan penyelewengan dana desa. Pak Lurah, Pak, berarti jenengan mengakui adanya kebocoran dana desa, Pak? Ada. Oke, mengakui. Usai melakukan aksi demo, selama lebih dari 1 jam, warga akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta Kemendagri mencopot Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Mirwan dianggap melanggar aturan dan meninggalkan warganya saat terjadi bencana. Presiden Prabowo Subianto angkat suara terkait Bupati Aceh Selatan yang melaksanakan umroh saat terjadi bencana di Sumatera. Prabowo meminta Mendagri untuk memberikan sanksi tegas terhadap Bupati Aceh Selatan Mirwan MS. Dalam rapat penanganan bencana, Prabowo menegaskan kepala daerah dipilih untuk menghadapi kesulitan dan berjuang untuk rakyat. Hadir semua bupati. Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di. Bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu. Ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Menanggapi perintah Presiden ini, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya langsung bergerak. Menurut Bima, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS tengah jalani pemeriksaan dari Inspektorat. Inspektor khusus langsung memeriksa Bupati Aceh Selatan. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, di situ ada kewajiban bagi kepala daerah, larangan bagi kepala daerah, dan sanksi-sanksi apa. Nah, sanksinya diatur juga di situ, mulai dari sanksi dalam bentuk teguran, peringatan, pemberhentian sementara, bahkan mungkin Inspektorat bisa merekomendasikan untuk pemberhentian tetap. Diketahui bencana banjir dan longsor menerjang sebagian wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sedikitnya 11 kecamatan di Aceh terdampak bencana.
banyak warga mengungsi dan minim bantuan. Tim Liputan Ainus melaporkan.